Ar-Roziyah. Roziyah. Tibni. Muslimin. Maimunin. Hamjata. Guer munsorib. Untuk Wa'ilin Abu Afifin Mu'adin Hubnu Salamata Afifin ala tuhaddisuna tuhu yuhbasun nasu naib fa'il yuhbasun nasu yaumal baqi'in wahidin munadin ainal muttaquna kanapin minhum yastatiru qultu manil muttaqun qaumun ittaqaw syirka tal lillahi ibadaka yamurruna iya sedikit lagi huda ma apa yuqarru bisa ya qarru fil qalbi la yaqdiru hu illallahu sampai sana dulu kan sedikit dulu. Kalau melihat ayat yang sedang ditafsirkan, yang sedang dibahas, masih ayat kedua ya, dari surat Al-Baqarah. Masih ayat kedua. Yang berbunyi, ayat kedua bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang sedang diperbincangkan adalah siapakah muttaqin. Hudannya belum sebetulnya, sebelum dibahas. Muttaqin dulu. Penjelasan terakhir tentang siapa orang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir atau Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama beliau itu apa? Ismail. Jadi hari Sabtu kita membahas tafsir Ismail. Materangkeun batur. Tafsir Ismail. Tafsir Ibnu Katsir lebih populer
disebut Ibnu Katsir daripada Ismail, padahal namanya Ismail. Beliau menukil dari tafsir bil maksur sebelumnya. Selain tafsir Ibnu Jarir cukup sering disebut-sebut. Tafsir Al-Baghawi termasuk tafsir Ibnu Abi Hatim. Jadi salah satu karya Imam Ibnu Abi Hatim adalah tafsir. Tafsir bil maksur atau tafsir Ibnu Abi Hatim. Ini buktinya. Salah satu maroji dari tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir Ibnu Abi Hatim. Waqala dan berkata Ibnu Abi Hatimin, Imam Ibnu Abi Hatim. Haddasana telah menceritakan kepada kami Abi, ayahku. Menerima hadis ini dari ayahnya. Tira makna siapa? Ayah Ibnu Abi Hatim. Ibnunya buah, jadi Abu Hatim. Abu Hatim, Abu Jur'ah, Al-Bukhari hampir periode. Kelas berapa yang sudah? Asyharul mutakallimina firruwati. Ulama jarah ta'dil paling masyhur. Kelas berapa yang sudah? Kelas 3 ya? Sudah ya? Siapa saja pakar jarah dan ta'dil. Disebutkan ada Abu Hatim, ada Abu Jur'ah. Angkatannya. Itulah ayah dari Ibnu Abi Hatim. Kata ayahku, haddasana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Imran. Abdullah bin Imran. Guru dari Abu Hatim. Haddasana telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sulaiman. Ishaq bin Sulaiman. Yakni Ar-Roziyah. Yakni Ishaq bin Sulaiman Ar-Rozi, orang Roy. Karena Abu Hatim pun Ar-Roziyu. Abu Zur'ah Ar-Roziyu. Ishaq bin Sulaiman pun Ar-Roziyu. Anil Mughirah ibni Muslimin, dari Al-Mughirah bin Muslim. An Maimunin, dari Maimun. Maimun yang mana? Abi Hamzata, Abu Hamzah. Maimun dari Al-Yumnu, Maimun itu. Apa artinya Al-Yumnu? Kalau ada bulan baru datang, apa doanya? Kalau tiba bulan baru, ada hilal. Rasulullah bila melihat hilal berdoa, Allahumma ahillahu bil yumni ya wal imani wassalamati wal islami robbi wa rabbukallahu. Tetapi ini doib katanya. Tapi yang sahih yang mana? Di sana ada kata yumni. Apa artinya yumni? Allahumma, ya Allah, ahillahu. Semoga engkau mewujudkan hilal ini bil yumni, membawa apa al yumnu? Barokah. Berkah. Maimun yang diberkahi. Maimun. Sama dengan mubarok, diberkahi. Maimun, diberkahi.
Maimun di sini adalah Abu Hamzah, cukup terkenal sebetulnya. Terkenal doib. Qala ia berkata, kata Maimun, kuntu keadaanku jalisan. Kenapa mansub? Kuntu jalisan. Kuntu ada kana, punya isim dan khobar. Mana isim kuntu? Isimnya mana? Tu domir. Berarti jalisan khobar. Khobar kuntu. Keadaanku sedang duduk inda Abi Wa'ilin, di samping Abu Wa'il. Pada hola lalu masuk alaina ke tempat kami rojulun, seorang laki-laki. Yuqalu lahu Abu Afifin, yang disebut laki-laki tersebut Abu Afif. Abu Hamzah sedang duduk di samping Abu Wa'il. Lalu masuk Abu Afif. Jadi abunya ada berapa sekarang? Pak Abu-Abu. Abu Hamzah duduk bersama di samping Abu Wa'il. Lalu datang Abu Afif. Siapa Abu Afif? Min ashabi Mu'adin. Ashabnya Mu'ad. Ashab di sini cenderung murid. Ahli majlisnya Mu'ad bin Jabal. Faqala lahu, lalu berkata kepadanya Syaqiq ibnu Salamata, Syaqiq bin Salamah. Kalau tidak salah Syaqiq itu Abu Wa'il. Ya Aba Afifin, wahai Abu Afif, ala tuhaddisuna, tidakkah Anda menceritakan kepada kami an Mu'ad bin Jabalin, sesuatu dari Mu'ad bin Jabal, sing bagi-bagi ilmu. Kenging ilmu naon ti Mu'ad bin Jabal. Apa yang disampaikan Mu'ad yang diterima oleh kalian? Sebab kalian itu katanya ashab Mu'ad. Muridnya Mu'ad. Qala Abu Afif menjawab, bala. Tentu ada yang diceritakan oleh Mu'ad kepada kami. Sami'tuhu, aku mendengar beliau yaqulu, berkata. Mu'ad bin Jabal yang berkata. Seorang sahabi. Kalau dalam mustalah hadis disebut hadis mauquf, bukan maudu. Maudu mah hadis palsu. Mauquf itu apa? Ucapan sahabat. Mauquf. Yuhbasun nasu, manusia akan ditahan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fi baqi'in wahidin, di satu tempat. Baqi itu tempat. Semua manusia pada hari kiamat akan ditahan di satu tempat yang sama. Di benten-benten. Mau mereka kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat. Di tempat sama. Tidak ada apa kalau di kita? VIP. Apalagi? Kelas-kelas.
Harus dibiasakan kita seperti akan berkumpul di akhirat. Edukasi akhirat itu kita harus membiasakan diri seperti nanti di akhirat. Yang merasa gagah, yang merasa hina pun sama, di tempat sama. Di akhirat mengandalkan siapa kita ingin selamat? Ngandalkan saha? Diri sendiri. Mandiri, belajar mandiri. Makanya ada salah satu nama bank mandiri. Kalau kita bergabung ke bank itu mandiri, tidak? Kita di pondok, di asrama, di antaranya supaya kita belajar hidup mandiri. Cuci baju sendiri. Masak nasi? Ente. Kalau waktu saya santri, masak sendiri. Kalau mandi? Sendiri. Bermanfaat nanti setelah dewasa. Didikan dari pondok, dari asrama. Mandiri. Terbiasa jauh dari keluarga. Ngatur uang juga. Diatur oleh sendiri tidak? Ngatur sendiri, hemat. Jangan boros. Dulu ada santri, adik kakak, satu kali makan 500 rupiah. Keduaan. Meserencang nateh. 500 rupiah berdua adik kakak. Sekarang sudah jadi ustaz dua-duanya. Mau hemat, beli cengek, sasa, cengek plus sasa. Sasa apa? Kecil. Cayan, weh. Cocol-cocol, makanya. Paling ditambah kerupuk. Berapa ratus ribu biaya yang dikeluarkan. Cengek, pecin, cayan, cair mah gratis. Cocol-cocol. Untuk hemat. Kalau di zaman saya beli asin kere ke pasar Soreang. Setengah kilo. Udunan. Kalau masak nasi, asinnya dimasukkan. Jadi ketika nasi matang, asinnya pun matang. Tidak perlu cari lauk lagi. Setengah kilo, berarti tiap hari. Masak telur itu mewah. Masak telur itu mewah. Makan daging itu jarang, Idul Adha saja. Idul Adha. Kali-kali beli jengkol, udunan, mewah. Sin kere biasanya. Dilebetkan karena liwat, karena kastrol. Tapi jadi begini, jadi ustaz. Sang asin kere. Kalian makan dengan apa sekarang? Sarang naon sadinten? Ikan, ya. Bergizi ya. Daging? Suka? Berapa minggu sekali? Seminggu sekali? Subhanallah. Kita dulu setahun sekali daging, jadi ustaz. Seminggu sekali jadi naon? Asrama Naoge Kandang Japati kepungkur. Banyak yang menyebut asrama kita itu Kandang Merpati, Bilik. Sekarang apa asramanya? Setara bintang hotel bintang 5.
Fayunadi munadin. Lalu menyeru seorang penyeru. Munadin itu asalnya munadiun. Setelah diiklal jadi munadin. Jadi penting tidak iklal itu? Ya penting. Jangan dibuang pelajaran iklal, penting. I'rab penting, iklal penting. Pami dipicen teh membuang yang penting. Ainal muttaquna, aina isim istifham. Menanyakan apa? Waktu, tempat. Aina, di mana? Tempat. Ainal muttaquna, di manakah orang-orang yang bertakwa? Yang ditanyakan seperti itu. Bukan di mana orang kaya, tapi di mana orang bertakwa. Fayaqumuna, lalu mereka bangkit. Fi kanafin minar rahmani, di naungan dari Allah yang Maha Pengasih. Kanapin naungan. Dalam bahasa kita pun kanopi. Untuk apa kanopi? Untuk bernaung. Kanopi, pasang kanopi itu kanopi itu. Di atas tangga ya. La yahtajibullahu, Allah menampakkan diri minhum, dari mereka, tidak berhijab, tidak ada penghalang. Allah dari orang bertakwa, menampakkan diri Allah itu. Wala yastatiru, dan tidak menutup diri. Tidak ada jarak kalau orang, dengan Allah itu mereka. Saking apa? Dekat. Dekat dengan Allah. Kalau di zaman kita ingin dekat dengan pejabat, penguasa. Kalau orang bertakwa dekatnya dengan Allah, tidak tanggung. Dekatnya dengan yang maha kaya, orang bertakwa. Dengan yang maha gagah, dengan yang maha mulia. Kultu, aku bertanya. Siapa yang bertanya? Coba siapa yang bertanya? Siapa? Wihandi gerat kapangkar. Itu nu nyariose saha tadi teh? Mu'ad. Mu'ad menceritakan nanti pada hari kiamat begini. Aku bertanya, siapa berarti? Murid Mu'ad siapa? Abu Afid. Ya. Kultu, kata Abu Afid, aku bertanya. Manil muttaquna. Man isim istifham juga. Apa bedanya dengan ma? Kalau ma menanyakan yang tidak berakal. Kalau man yang berakal. Manil muttaquna, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Ini wajhud dalalahnya. Karena hadis ini dimuat di sini oleh Imam Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Qala, Mu'ad menjawab. Inilah orang bertakwa versi sahabat Mu'ad bin Jabal. Qaumun, mereka adalah kaum. Ittaqau. Ittaqo ya, ittaqoyu asalnya. Setelah diilah jadi ittaqau. Kalau ittaqu amr. Ini fi'il madhi untuk domir hum.
Qaumun adalah kaum ittaqau yang menjauhi. Menjauhi apa? Pertama, mereka menjauhi asyirka, kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Apa definisi syirik itu? Asyirku huwa apa? Syirik itu apa? Sudah sampai belum kelas 3 sanawiyah? Baru kelas 3-nya ya. Satu mu'alimin mana? Sudah sampai definisi syirik? Apa? Di buku Tahdhibul Aqidah. Syirik apa syirik? Ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Harus tahu definisinya. Mana mungkin tujuan kita mengokohkan akidah, ternyata materi tauhidnya sedikit dan dangkal. Harus serius pelajaran akidah. Jam pelajarannya pun harus lebih banyak. Buku pegangan juga harus betul-betul bersih, lurus. Ujiannya harus ketat, begitu kata siapa ya? Al-Utsaimin gitu. Bukan Al-Utsaimin, siapa? At-Tauhid lin-Nasyiin. Bukti kita serius mengajarkan akidah adalah harus diistimewakan pelajaran ini daripada pelajaran yang lain. Kita lihat di beberapa pesantren, hampir di semua, tidak ada yang mengistimewakan. Disamakan dengan pelajaran lain. Bahkan ada yang lebih sedikit jamnya. Pertanyaannya serius tidak? Mencetak kader yang berakidah kuat. Harus ditambah. Kalau jam pelajaran di kelas sedikit, ditambah di luar kelas. Kalau serius, kalau tidak serius, ya tidak apa-apa. Ja'lu syarikin, apa artinya? Ja'ala ya ja'lu, mengadakan syarikin lillah, sekutu bagi Allah. Saingan, tandingan, bandingan bagi Allah. Dalam hal apa? Ilahiyah dan rububiyah. Dalam rububiyah dan ilahiyah. Meyakini ada lagi pengatur alam ini selain Allah, itu syirik. Ada Nyi Roro Kale di pantai mana? Masih selatan. Tanesos Ngali. Ada mengakui ada Dewi Sri. Para petani biasanya dulu yang masih syirik membuat persembahan untuk Dewi Sri. Dipain mana minate tagong. Kumpulan makanan untuk Dewi Sri disimpan di sawah. Dituang ke Dewi Sri. Ente. Dicana ku barudak, dituang nama. Tidak berdaya ternyata yang dianggap Tuhan di sawah itu. Yang kedua dalam ilahiyah, uluhiyah, diibadahi. Tidak ada yang diibadahi selain Allah. Itu tauhid. Kalau ibadah kepada selain Allah itu syirik. Mereka adalah kaum yang menjauhi kesyirikan.
Wa ibadatal ausani, dan beribadah kepada berhala-berhala. Sebenarnya ibadatal ausan masuk include kepada asyirka. Sebab asyirka itu bisa dalam ilahiyah, uluhiyah, bisa dalam rububiyah. Kalau antum percaya zodiak itu syirik tidak? Syirik. Dosa besar. Lahir tanggal berapa, bulan apa, berarti kanker ada ya. Cancer ditulis. C biasanya dibaca K. Kanker. Bangga kanker. Yang lain dioperasi ini bangga. Gemini ada ya. Tanggal berapa, bulan berapa? Alhamdulillah tidak tahu. Virgo ada ya? Kaping sabaraha Virgo? Kenapa teman saya cerai? Oh ternyata zodiaknya tidak nyambung. Kata siapa? Bukan karena zodiak. Zodiak itu syirik. Berarti mengakui ada pengatur alam selain Allah. Bahaya. Pengatur alam itu hanya satu. Allah. Wungkul. Itulah tauhid. Wahdahu la syarikalah. Tauhid. Wa ahlasu, dan mereka mengikhlaskan. Lillahi, karena Allah, tidak karena yang lain. Al ibadata, ibadah. Ibadah dengan ikhlas karena Allah. Makanya riya, sum'ah termasuk syirik. Kalau riya biasanya ama yang terlihat, kalau sum'ah yang terdengar. Inilah tanda-tanda orang bertakwa menurut sahabat Mu'ad bin Jabal. Fayamurrun, lalu mereka masuk ilal jannati, ke surga. Kenapa masuk ke surga? Karena memang surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk mereka. Jangan menyalahkan orang lain kalau kita tidak dimasukkan. Uiddatnya lil muttaqin. Tetapi lihat sanad hadis ini, kita pelajari sanadnya. Tadi disebut-sebut ada rawi bernama Maimun bin Abi Hamzah. Guru siapa Maimun bin Abi Hamzah? Nah ini nih. Maimun bin Abi Hamzah. Gurunya siapa? Mughirah bin Muslim. Murid siapa? Abu Wa'il. Kenapa harus tahu siapa muridnya, siapa gurunya? Karena bisa jadi rawi bernama Maimun itu bukan satu, bukan seorang, tapi beberapa orang. Untuk membedakan antara rawi satu dengan yang lain, salah satunya adalah dengan guru dan muridnya. Kita lihat siapa Maimun bin, siapa tadi? Abu Hamzah. Maimun Abu Hamzah. Kita lihat Maimun Abi Hamzah. Maimun, Maimun. Mana Maimun? Maimun. Maimun. Mana Maimun? Maimun Abu Hamzah.
Maimun. Dari mim berarti ya. Kayaknya. Nah, ini di sini. Nah, ini. Maimun. Siapa Maimun Abu Hamzah itu? Nah, ini. Maimun Abu Hamzah Al-A'waru. Al-A'war. Al-A'war itu apa? Buta sebelah. Salah satu ciri dajjal, A'warul ainil yumna. Buta mata sebelah kanannya. Inilah dalil yang tadi diambil dari kitab Tafsir Ibnu Abi Hatim. Maimun bin Abi Hamzah itu salah seorang guru Al-Mughirah bin Muslim dan murid Abu Wa'il. Kita pastikan. Pertama-tama kita buka kitab Tahdhibul Kamal. Untuk apa? Untuk memastikan Maimun yang kita cari adalah Maimun yang tadi. Maka ditemukan dalam Tahdhibul Kamal bahwa Maimun Abu Hamzah Al-A'war Al-Qasab Al-Kufi Ar-Ra'i. Pertama rawaan kelas 3, apa rawaan itu? Rawaan itu apa? Pertanda apa? Daftar nama guru murid. Guru-gurunya kalau rawaan. Kalau rawaanhu muridnya. Di antara guru Maimun ada yang bernama Abu Wa'il. Siapa Abu Wa'il? Syakik bin Salamah Al-Asadi. Di antara murid beliau ada Mughirah bin Muslim. Ini berarti betul, ini yang kita cari. Dari mana penguatnya? Daftar gurunya ada yang sama. Daftar muridnya ada yang sama. Kalau sudah betul rawinya ini, baru kita cari bagaimana penilaian para ulama terhadap rawi ini. Kita ambil dari Tahdhibul Tahdhib dulu. Tahdhibul Kamal kita perlukan untuk menentukan daftar guru dan daftar muridnya. Sebab di Tahdhibul Kamal biasanya disebut lengkap nama guru-gurunya, nama muridnya. Kalau di Tahdhibul Tahdhib diringkas. Nah, ini jarah takdilnya. Bagaimana para ulama menilai Maimun Abu Hamzah. Wa qala Abdullah bin Ahmad an abihi. Abdullah bin Ahmad berkata dari ayahnya. Siapa ayah Abdullah bin Ahmad? Ya Imam Ahmad. Do'iful hadisi. Wa qala marotan, dalam kesempatan lain menilainya matrukul hadis. Cukup parah berarti. Cukup berat do'ifnya kalau disebut matrukul hadis. Lalu penilaian ulama-ulama lain, nah ini ada do'ifun jiddan. Nah, di Taqribut Tahdhib disimpulkan oleh Ibnu Hajar, Maimun Abu Hamzah Al-A'war Al-Qasab masyhurun bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya daripada dengan namanya. Kata Ibnu Hajar menyimpulkan do'ifun. Maimun Abu Hamzah itu rawi yang do'if. Ada penguat dari kitab Al-Kashif karya Ad-Dahabi dengan redaksi yang berbeda khas Al-Kashif. Maimun Abu Hamzah Al-Qasab dari Ibnu Musayyab dan Abu Wa'il dan darinya Fudail dan Ibnu Ulayyah, do'afuhu, para ulama mendoibkannya.
Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabi sepakat bahwa rawi ini doib. Doib apa? Nyambung, menerangkan siapa orang yang bertakwa. Tidak berbeda dengan ciri-ciri yang disampaikan ulama yang lain. Merekalah orang bertakwa. Kata Allah, Quran ini petunjuk, tidak ragu lagi petunjuk bagi orang yang akan bertakwa. Kalau mau takwa, ada petunjuknya. Apa? Quran. Kadang ngartos karena petunjuk. Harus. Anak TK, anak RA, PAUD biasanya dibawa kemana? Taman lalu lintas. Diajari apa di taman lalu lintas? Rambu. Berarti harus paham petunjuk itu. Apa artinya ada petunjuk kalau tidak paham? Panah ke kanan, kalahkah ke kenca? Karena tidak paham. Sampai sana dulu. 657.